cacar monyet atau monkeypox. Hai guys, hari ini saya akan membahas mengenai cacar monyet ya. Terlebih mengenai apa itu cacar monyet dan makanan untuk mempercepat penyembuhan jika terinfeksi virusnya. Sebelumnya jangan lupa subscribe YouTube channel ini ya, karena akan ada insight dan update mengenai informasi seputar kesehatan setiap minggunya. Di tengah-tengah menurunnya angka penderita COVID-19 dan dengan harapan pandemi ini segera berlalu, WHO kembali menerima laporan tentang adanya kasus penyakit cacar monyet atau yang sering kita dengar sebagai monkeypox. Lalu, apa sebenarnya salah penyakit cacar monyet atau yang secara internasional disebut sebagai monkeypox ini? Berdasarkan gejalanya, penyakit yang disebabkan virus monkeypox ini tidak hanya menyebabkan ruam dan gatal di kulit ya. Beberapa gejala lain dapat ditandai dengan demam, sakit kepala, nyeri otot, sakit punggung, pembengkakan kelenjar getah bening, kedinginan, dan kelelahan yang berlangsung antara 2 sampai 3 minggu. Ruam dapat berkembang seringkali dimulai dari wajah, kemudian menyebar ke seluruh tubuh lainnya. Ruam itu berubah dan melewati tahap yang berbeda sebelum akhirnya membentuk keropeng yang kemudian rontok ya teman-teman. Sebentar, saya akan bercerita mengenai awal mula kenapa sih kok disebut cacar monyet. Apakah perantaranya mungkin dari monyet atau seperti apa ya? Oke, cacar monyet pertama kali ditemukan pada tahun 1958 ya. Pada saat itu ditemukan wabah penyakit mirip cacar yang menyerang koloni monyet yang dipelihara untuk kebutuhan penelitian. Hal tersebut yang menyebabkan penyakit ini disebut sebagai cacar monyet atau monkeypox. Jadi monyet merupakan inang utama dari virus ini ya teman-teman. Oleh sebab itu penyakit ini disebut dengan cacar monyet. Kasus yang menular dari monyet ke manusia pertama kali ditemukan pada tahun 1970 di Kongo, Afrika Selatan. Kemudian bagaimana cara penularan cacar monyet? Nah, virus ini tuh dapat menular ketika seseorang bersentuhan dengan virus dari hewan yang terinfeksi, orang yang terinfeksi, atau bahan yang terkontaminasi virus. Virus juga dapat melewati plasenta dari ibu hamil ke janin. Virus cacar monyet dapat menyebar dari hewan ke manusia melalui gigitan atau cakaran hewan yang terinfeksi. Kemudian cacar monyet ditularkan pula dari manusia ke manusia melalui kontak langsung dengan luka infeksi, koreng, atau cairan tubuh penderita. Penyakit ini juga dapat menyebar melalui droplet atau percikan air liur ketika melakukan kontak dengan penderita secara berkepanjangan. Lalu, bagaimana pencegahan virus cacar monyet? Nah, ini ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah infeksi virus cacar monyet yang meliputi yang pertama, hindari kontak dengan hewan yang dapat menjadi reservoir virus, termasuk hewan yang sakit atau yang ditemukan mati di daerah di mana cacar monyet terjadi ya teman-teman. Terus kemudian yang kedua, hindari kontak dengan bahan apapun seperti tempat tidur,
yang pernah disentuh atau bersentuhan dengan hewan yang sakit. Selanjutnya yang ketiga, pisahkan pasien yang terinfeksi dari orang lain yang mungkin berisiko terinfeksi. Lakukan cuci tangan yang baik dan benar, serta kontak dengan hewan atau maksud saya selalu lakukan cuci tangan setelah kontak dengan hewan atau manusia yang terinfeksi ya. Untuk masalah memasak, sebaiknya masaklah dengan benar dan matang. Dipastikan matang ya teman-teman. Jika teman-teman terinfeksi virus cacar monyet, sebaiknya tetap tenang dan jangan panik. Lakukanlah pola makan gizi seimbang, istirahat yang cukup, dan perbanyak asupan cairan tubuh minimal untuk orang dewasa adalah 2 liter per hari ya. Jadi kalau minum itu harus ada ukurannya ya teman, jangan sudah minum berapa banyak seberapa nggak tahu lah, maka dari itu harus ada ukuran. Ini cara gampangnya, cara mudahnya. Kalau teman-teman pengen tahu ukuran itu pakai botol atau pakai gelas yang memang misalkan botol 2 liter, nah itu bisa dikira-kira. Beberapa makanan di bawah ini dapat membantu mempercepat pemulihan. Nah ini ada 5 makanan sehat, diantaranya adalah yang pertama daun mint. Sudah familiar dengan daun mint, menanamnya susah-susah gampang ya teman-teman. Nah ini daun mint termasuk tanaman herbal yang digunakan untuk berbagai penyakit. Kemudian daun mint juga dikenal memiliki sensasi dingin yang mengandung mentol yang mampu mengendurkan otot dan memperbaiki saluran pencernaan. Kandungan senyawa lainnya juga dapat mengobati penyakit pernapasan lain seperti infeksi sinus, batuk, pilek, dan asma. Daun mint akan lebih nikmat jika diolah menjadi minuman, dicampurkan ke salad, kari, atau sup. Yang kedua adalah daun salam. Sudah familiar belum daun salam? Daun salam ini memiliki efek antiinflamasi ya, jadi efek anti peradangan, antibakteri, dan diuretik, serta bagus untuk pencernaan. Selama bertahun-tahun daun salam juga digunakan untuk mengobati berbagai penyakit lainnya seperti diare, perut kembung, dan mual. Yang ketiga adalah daun basil. Pasti banyak teman-teman yang kurang familiar ya dengan daun basil. Ya, daun basil ini tuh bentuknya mirip seperti daun kemangi, tetapi basil memiliki ukuran yang agak lebar. Biasanya basil sangat mudah ditemui di supermarket ya teman-teman. Daun basil memiliki antioksidan yang kuat dan mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu juga bersifat sebagai anti peradangan, antibakteri, dan dapat meredakan sakit kepala. Yang keempat adalah makanan tinggi selenium, meliputi kacang, ikan tuna, sarden, tiram, daging sapi, daging ayam, telur, susu, dan biji-bijian. Berfungsi untuk melindungi tubuh dari kerusakan oksidatif dan membantu melawan infeksi. Selain dijumpai dalam makanan, selenium juga tersedia dalam bentuk suplemen yang siap minum. Kemudian yang terakhir adalah buah-buahan yang tinggi vitamin C ya teman-teman, karena memiliki manfaat kesehatan yang dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Mengkonsumsi buah-buahan yang tinggi vitamin C juga dapat membantu tubuh dalam melawan patogen dan meningkatkan pemulihan ketika sedang sakit.
Vitamin C juga penting untuk dimasukkan ke dalam pola makan jika kita terinfeksi cacar monyet. Beberapa makanan yang tinggi akan vitamin C adalah lemon, pepaya, jeruk nipis, nanas, jambu biji, anggur, jeruk, dan buah-buahan lainnya. Oke, that's all for me. Let me know what do you think. Kalian boleh komen di bawah mengenai topik ini ya. Mungkin ada cara lain yang mungkin belum saya sebutkan di atas. Boleh komen di bawah ya. Jadi you have to know mengenai cacar monyet, terlebih pada makanan untuk mempercepat penyembuhan jika terinfeksi virus cacar monyet. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Dan terakhir, salam sehat karena sehat adalah gaya hidup. See you guys.